Perkenalkan, nama saya Indah Rumata Borusitorus. Saya berasal dari Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan fisika, angkatan tahun 2020. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Usia saya sekarang yaitu 20 tahun. Baiklah, pada video ini kita akan mengeksplor tentang bisnis. Adapun pebisnis yang akan saya wawancarai yaitu adik tingkat saya yang berasal dari program studi yang sama dan universitas yang sama. Untuk itu, mari kita hubungi dia dan kita berbincang-bincang apa saja pengalaman dia dalam berbisnis. Udah. Halo, Dek. Halo juga, Kak. Boleh perkenalkan namanya? Oke, jadi kenalin, nama saya Zahra Nabila. Sekarang saya mahasiswa program studi pendidikan fisika angkatan 2021 Universitas Sriwijaya dan asal saya dari Kepulauan Bangka Belitung. Wah, berarti kita dari program studi yang sama ya, dan Iya, universitas Kak. yang sama. Iya. Kebetulan. Iya, Kak, Oh kebetulan iya, banget. ini kakak masih mengganggu nggak? Enggak, Kak. Oh, terima kasih ya atas luangan waktunya. Iya, Kak, sama-sama. Oke, di sini kita kakak pengen tahu cerita-cerita sedikit tentang bisnis yang sedang ada ikuti. Boleh tahu nama bisnisnya apa? Kalau untuk bisnisnya itu sendiri, Kak, karena di sini Zahra sebagai resellernya, istilahnya yang menjual barang itu kembali, jadi nama bisnis itu adalah Basreng Rindi. Sebelum ke Basreng juga sebenarnya pemilik dari bisnis ini juga pernah kayak menjual di bidang kosmetik, cuman sekarang lebih fokus ke Basrengnya tersebut. Oh, untuk nama pemilik bisnisnya kalau boleh tahu siapa ya, Dek? Nah, kebetulan juga yang pemilik bisnis ini itu juga mahasiswa, asalnya juga sama seperti Zahra dari Bangka Belitung. Namanya itu Kak Rindiani. Dia itu mahasiswi Teknik Kimia Universitas Bangka Belitung angkatan 2019. Sudah berapa lama bisnisnya, Dek? Yang Zahra tahu, bisnis itu dimulai di saat dia mulai masuk ke dunia perkuliahan, itu Kak. Kalau untuk bisnisnya, tapi Basreng ini itu belum sampai 1 tahun digelutinya. Oh, untuk mula-mula itu modalnya berapa ya, Dek? Kalau boleh tahu. Nah, kalau modal sendiri Kak, itu kan karena harga yang dipatok itu kan karena harga yang istilahnya harga yang dikasih oleh seller kita sendiri, jadi modalnya itu nggak terlalu besar juga Kak. Istilahnya pas di kantong kita juga. Sekitar misal dari kisaran 5.000 atau bahkan sampai sekitar 100 ribuan aja Kak untuk modalnya itu. Untuk omset bisnis per hari atau per bulannya berapa, Dek? Untuk omset itu dihitung per bulan, akan tetapi kalau Zara sendiri per bulannya itu bisa nyampe juga 500.000 satu bulan itu, tergantung banyaknya pembeli gitu Kak. Dan untuk pemilik bisnis sendiri juga istilahnya omset yang dia hasilkan juga bisa mencukupi biaya dia kuliah. Keren ya, masih muda juga udah berbisnis. Iya Kak, dia baru berusia 20 tahun. Ini bisnisnya udah ada cabangnya belum, Dek? Nah, kalau untuk cabang itu belum ada Kak, karena mungkin masih dalam on progress juga, dan syukurnya juga sudah
berada di aplikasi platform jualan online, yakni ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di GrabFood sekarang bisnisnya tersebut. Untuk karyawan atau pekerjanya ada berapa banyak, Dek? Nah, kalau untuk karyawan atau resellernya sendiri itu kalau mungkin bisa sampai 10 orang, karena yang mengikuti resellernya juga itu dari teman-teman kakak itu, teman-teman kuliahnya, dan juga adik-adik kelasnya terdahulu Kak yang menjadi resellernya. Untuk konsumennya biasa yang beli itu siapa? Mahasiswa kah? Atau Iya, gimana? benar. Untuk konsumen sendiri itu yang terutama nih yang mahasiswa, apalagi teman-teman kakaknya itu kan di kampus. Kemudian dari anak-anak, maksudnya anak-anak sekitar juga minat banget Kak sama basreng itu, apalagi ibu-ibu yang istilahnya memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu sangat suka sekali Kak dengan basreng itu. Sampai ada yang pesen juga kayak 3 kilo, 4 kilo gitu Kak, kalau untuk satu kali belinya. Terus supaya bisnisnya banyak yang minat atau supaya ramai gitu pembelinya, itu gimana ya caranya? Nah, itu biasanya kalau Zahra sendiri Kak ya, kalau lagi rame-rame banget, Zahra tuh kayak ngadain promo nih, misal beli setengah kilo dapat gratis, atau enggak, misalkan kan istilahnya peminatnya ini enggak hanya di Bangka Belitung saja, bahasanya tersendiri, akan tetapi ada di teman-teman yang berada di luar Bangka tuh juga minat Kak, jadi kayak kita tuh mengapresiasi mereka dengan dibuatlah basreng itu dijual di online shop gitu Kak. Jadi kayak mereka tuh wah hebat ya udah bisa dijual di Shopee gitu. Jadi kayak mereka tuh lebih mudah gitu Kak dalam membelinya. Nggak harus kayak nunggu berminggu-minggu, tapi dalam kurun waktu 5 sampai 7 hari itu udah nyampe di tangan mereka gitu Kak. Jadi kakak ini pengen tahu suka dan duka dalam bisnis ini gimana sih? Nah, suka dukanya itu ya sering gini, Kak. Kadang kan kalau kita lagi kita posting bisnis kita. Nah, mereka tuh mereka nanya, dan mereka langsung beli dong, Kak, langsung beli. Nah, di saat barang itu sudah ada, mereka malah meng-cancelnya gitu, Kak. Kayak diretur, jadi kita sendiri juga yang rugi, kayak nggak dapat hasil apa-apa pas dia membatalkan orderan mereka Kak. Mungkin gitu sih, atau enggak dari mereka yang kayak apa ya Kak, kayak enggak pernah kasih gimana nih rasanya. Nah, mereka tuh kayak enggak mau ngasih tahu gitu Kak. Kayak sering juga nih didapati bahkan teman-teman Zahra sendiri kayak mereka tuh bilang ke Zahra enak, tapi kalau bilang ke teman lain tuh rasanya biasa aja Kak gitu. Kalau untuk sukanya nih? Nah, kalau untuk sukanya tuh gini Kak, di saat kita lagi capek-capeknya, tapi kita udah usaha nih buat posting, semoga hari ini ada yang beli. Nah, tahu-taunya sekitar 2-3 jaman setelah kita repost, ada tuh yang beli, rame Kak. Bahkan kadang kita tuh bingung mau balas yang mana duluan. Apalagi nih, misalkan dapat orderan dari notifikasi Shopee. Nah, itu yang bikin kita tuh semangat banget buat jualan gini Kak. Walaupun terkadang sepi juga. Untuk pengalaman bisnis sebelumnya gimana, Dek? Nah, sebelum Zahra masuk ke bisnis ini, Zahra pernah masuk ke bisnis kecantikan juga, kosmetik juga, itu bisnis Oriflame. Mungkin kakak sudah tahu juga bisnisnya. Bisnis itu Zahra coba, dan alhamdulillah memang ada dapat untung, akan tetapi kayak semakin hari itu untungnya berkurang gitu Kak. Kayak kita tuh, apa ya, kan di situ tuh kalau untuk pertama kali nih anggota baru, nah dia tuh dikenai potongan harga Kak, dan dikenai diskon minimal pembeliannya itu mencapai 300.000. Nah kalau 300.000
orderan yang kita dapat 500, ya istilahnya ada 200 sekian ribu untungnya sama kita kan. Nah, semakin hari Zahra ngerasa kalau bisnis ini tuh nggak cocok gitu Kak, karena apa ya, kalau nggak nyampe 100.000 itu ongkirnya tuh mahal banget Kak, hampir 50.000. Dan untungnya dari jualan itu juga sedikit Kak, karena gimana ya, harga katalog dengan harga yang kita jual itu berbeda. Kayak misalkan lipstick yang harganya 20 sekian ribu itu dijual dengan harga 50.000. Nah, apalagi kan konsumen kita ini kebanyakan memiliki penghasilan di bawah gaji orang yang menengah ke atas. Jadi kayak jualan ini kok nggak ada hasilnya gitu ya. Kadang nggak ada sama sekali yang beli. Terus katanya bakalan dapat reward, dapat penghargaan. Nah itu memang ada. Zahra dapat 2 tas dan itu ditebus secara gratis. Akan tetapi itu tadi Kak, ketika kita jualan, kita nggak ada dapat orang yang mau beli, kita tuh didorong, dipush terus Kak, kayak tertekan gitu. Nah, mungkin itu Kak pengalaman bisnis Zahra sebelumnya. Wah, keren ya, Dek ya. Masih muda, masih kuliah, tapi udah berbisnis. Alhamdulillah Kak, Bisnisnya iya. juga lanjut, Amin. udah berpengalaman gitu kan. Nah, untuk gimana ya? Kan Adek ini kan udah mengikuti bisnis Iya. selama berkuliah. Nah, pesan Adek untuk calon-calon pebisnis atau misalnya pesan Adek untuk mahasiswa yang ingin mengikuti bisnis itu, mau pemula bisnis itu apa ya, Dek? Pertama, ubah mindset dulu, Kak. Kadang kita tuh kan mikir ruginya nih. Kadang kita mikir, oh kayaknya nggak cocok deh. Tapi kan kalau kita nggak coba dulu, kita kan nggak tahu cocok atau enggaknya. Jadi yang pertama Zahra bilang tuh mending ubah mindsetnya dulu, karena jangan takut untuk mungkin cara kita menghitung matematik kita itu banyak ruginya nih, tapi kan kita nggak tahu nih jalan dari Tuhan. Istilahnya matematika Tuhan tuh jauh lebih baik daripada perhitungan manusia kan gitu. Jadi mindset diubah, terus berani, oh saya mau ini deh, mau coba di bidang bisnis, walaupun kuliah saya bukan di bisnis, bukan di manajemen, apalagi di ekonomi. Tapi yang jelas kita tuh mau mencoba dulu, berani mencoba. Terus yang ketiga tuh percaya diri. Apapun omongan orang di luar sana, nggak usah dimasukin, walaupun terkadang memang sering terngiang-ngiang juga, oh kok digituin ya kita. Tapi saran itu nggak usah dimasukin lama-lama ke hati, itu udah biarin aja, kalian peluang aja, jualan fokus, yang penting yakin, karena akan ada satu titik nih di mana apa yang udah kita lakukan akan berbuah akan berbuah hasilnya. Terus di sini juga jangan lupa selalu ingat Tuhan, karena dalam memulai apapun kita harus ingat, oh iya ya, untuk melancarkan apa yang ingin saya lakukan, saya berdoa dulu. Jangan mentang-mentang kalian udah berada di paling atas, kalian lupa Tuhan. Kayak kalian udah di awang-awang, udah di luar angkasa sana, kalian lupa kalau ada rumput yang jauh lebih mulia di bawah ini. Seperti itu, Kak. Dan juga di sini Zahra juga mau bilang bahwa insya Allah secepatnya mungkin, semoga lancar juga. Di sini Zahra juga mau buka bisnis rumahan sendiri gitu Kak. Itu bisnis cemilan-cemilan gitu. Nanti Zahra kan istilahnya di sini juga banyak peminat yang suka cemilan, mungkin nanti bisa dimasukkan di Shopee juga Kak. Gitu. Terima kasih. Wah, keren banget ya pesannya. Iya Kak. Ada itu sebagai mahasiswa fokus untuk belajar dan sebagai pebisnis fokus juga untuk berbisnis. Iya Kak. Oh ya Dek, terima kasih banyak ya Dek untuk waktu yang diluangkan. Iya Kak, sama-sama juga. Kesempatan yang diberikan kepada. Oke. Semoga usahanya sukses ya Dek. Amin Kak. Dan ini semoga Kakak juga sukses ke depannya. Oke, tanya ya Dek. Iya Kak, terima kasih juga.